Haleluya, puji Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mau persembahkan korban syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur. Haleluya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang pelihara kami sampai hari ini. Kami mau berkata bahwa kalau kami ada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, kami mau datang untuk membawa pujian, korban syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau mulaikan ibadah kami ini, berkaryalah Engkau ya Roh Kudus bagi kami semua yang ada di tempat ini, maupun jemaat Tuhan yang berada di tempat mereka masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, berkarya bagi kami. Kami menikmati kuasa kehadiran Tuhan karena Engkau ada bersama dengan kami. Tuntunlah ibadah kami dari awal sampai akhirnya, biar semuanya jadi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau buka ibadah kami di saat ini dengan penuh ucapan syukur di atas satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyembah Dia, bersorak, bersuka cita bagi kemuliaan nama Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Roh kami ya Tuhan.
Dia Tuhan yang tidak pernah jauh dari kita. Tak sedetik pun Dia meninggalkan kita. Berseru dan memanggil namanya. Percaya bahwa Yesus hanya sejauh doa. Haleluya, puji Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, kita nyanyikan pujian ini. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya. Berseru, Haleluya. dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan membebani hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya. Berseru, Haleluya. dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya Dia sejauh. hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Puji Tuhan. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia Tuhan yang mengajari kita akan segala sesuatu. Dia mengajari kita untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Ajarku sembayang, ajarku percaya, ajarku cinta orang seperti Yesus. Ajarku sembayang, ajar percaya, ajarku cinta orang seperti Yesus. Ajarku cinta orang seperti Yesus. Mari kaum pria saja nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ajarku sembayang,
Kita nyanyikan pujian ini. Ajarku sembayang, ajar percaya. Ajarku sembahyang, ajar percaya, ajarku cinta orang seperti Yesus. Ajarku cinta orang seperti Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan yang indah saat ini. Kami boleh menikmati kuasa kehadiran Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kehidupan kami. Roh Kudus yang akan memberikan kami kekuatan untuk kami melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca. Sehingga kehidupan kami senantiasa dituntun untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan. Firman-Mu yang memperbaharui kehidupan kami dari hari ke hari. Untuk kami menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus. Kami banyak kelemahan dan keterbatasan. Tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus mulai yang akan memampukan kami untuk hidup berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, perlengkapi dengan pengurapan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Semua jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan, kembali dikuatkan, disegarkan, dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini tetap bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan ini ya Tuhan. Kami mau dengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Saya bersyukur dengan setiap kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan saya dan kita semua. Jemaat-jemaat Tuhan, saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pada saat ini saya percaya ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Walaupun mungkin dengan keadaan yang terjadi pada saat-saat ini membuat sedikit iman saudara goyah, tetapi percayalah khususnya pada saat ini dengan firman Tuhan yang akan kita dengar, firman Tuhan akan menyegarkan kita kembali. Khususnya firman Tuhan akan memberkati hidup kita. Puji Tuhan. Seperti pujian pertama yang tadi kita sudah nyanyikan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Dia Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Walaupun dunia berubah dengan apa yang terjadi, tetapi Dia Tuhan Yesus yang tetap sama. Puji Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah berbicara tentang berdoa untuk orang lain. Tetapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, di saat saya menyusun firman Tuhan untuk saat ini, ada dua pertanyaan yang muncul yang saya berpikir ini harus, saya pribadi harus bertanya. Yang pertama, berkenan dengan tema yang sudah diberikan berdoa untuk orang lain. Yang pertama adalah, sudahkah kita berdoa untuk orang lain? Dan yang kedua, haruskah kita berdoa untuk orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini nanti kita akan menemukan jawabannya sendiri dengan di saat kita mempelajari firman Tuhan. Tetapi berbicara tentang doa, doa adalah satu komunikasi dan doa adalah membangun hubungan dua arah antara kita dengan Allah. Dan tidak kebetulan baik di Gereja Ketapang, Keramat, dan Soho, ada satu stiker yang sering banyak ditempel di kaca-kaca mobil jemaat. Di situ dikatakan doa adalah nafas bagi kehidupan orang percaya. Jadi saya gambarkan bahwa di saat kita tidak berdoa, berarti saudara dan saya tidak bernafas, yaitu
saudara saya menjadi pribadi yang mati. Doa adalah satu hal yang sangat sederhana yang kalau kita pelajari mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu yang dapat kita lakukan. Tetapi satu hal yang sederhana ini, khususnya bagi anak-anak Tuhan saat ini, adalah satu hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Berapa lama saudara dan saya dapat berdoa, dapat bertahan berdoa. Tapi kita melihat dalam firman Tuhan, di saat saudara mengambil bagian berdoa khususnya untuk orang lain, kita lihat juga doa dapat menghasilkan satu kuasa yang besar. Tercatat dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan menghasilkan kuasa yang besar. Saya percaya pada saat-saat ini kita perlu kuasa yang besar. Tetapi apakah saudara dan saya pada saat ini sudah mengambil bagian dalam berdoa? Bagian dalam berdoa untuk orang lain juga. Kuasa Allah tidak pernah berubah. Kuasa Allah dalam doa tidak pernah berubah. Dia pribadi yang tetap sama dan saya percaya apa yang firman Tuhan sudah catat pun juga itu akan berlaku dalam kehidupan saudara dan saya asal kita dengan yakin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa mempunyai arti berbicara permohonan. Yang di dalamnya terdapat harapan, yang di dalamnya terdapat permintaan, yang di dalamnya juga terdapat pujian yang ditunjukkan kepada Tuhan. Betapa satu rangkaian dari 3 arti ini, harapan, permintaan, pujian itu harus ada dalam rangkaian kita berdoa kepada Tuhan. Ada saatnya kita menaruh harapan kita kepada Tuhan di saat kita berdoa. Ada saatnya kita menaruh permintaan kita di saat kita berdoa. Tapi ada saat juga kita hanya memuji Tuhan di saat kita berdoa. Sebagai contoh yang sangat baik, contoh yang dapat dijadikan teladan di dalam berdoa adalah Yesus. 3,5 tahun dia melayani dalam dunia ini, kita dapat melihat bagaimana dia memanfaatkan waktunya untuk melayani Allah Bapa dengan tidak melepaskan berdoa. Sebelum dan sesudah peristiwa besar yang Yesus kerjakan dalam dunia ini, pasti dia mulai dengan doa. Bahkan yang luar biasanya dalam Injil Lukas pasal 23, kalau kita boleh lihat, Injil Lukas pasal yang 23, yang menurut saya adalah hal yang luar biasa. Ayat yang ke-34, di saat Yesus dalam keadaan sudah disalibkan, tetapi ada doa yang dinaikkan kepada Allah Bapa yang menurut saya ini adalah satu hal yang luar biasa dari pribadi Yesus. Di ayat yang ke-34, di sini firman Tuhan mencatat, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Sebelum dia meninggalkan dunia ini, sebelum dia menyerahkan nyawanya ke Allah Bapa, ada satu permintaan yang dia minta kepada Allah Bapa untuk mengampuni orang-orang banyak yang ada pada saat itu. Orang-orang banyak yang menginginkan kematian Yesus. Dia minta kepada Allah Bapa. Bahkan di ayat yang ke-46, kalau kita melompat di ayat yang ke-46, satu doa terakhir, di saat dia sudah mau menyerahkan nyawanya, dia berdoa kepada Allah Bapa, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Luar biasa. Satu pribadi yang menurut saya harus dicontoh, yang menjadi teladan bagi kehidupan orang percaya. Saya tidak tahu apakah kita dapat mengambil bagian seperti Yesus di saat jam-jam terakhir, mungkin menit-menit terakhir dalam hidup kita, kita dapat masih berdoa seperti ini. Tetapi kalau saja kita masih diberikan kesempatan untuk berdoa seperti Yesus berdoa, luar biasa. Jadi setiap peristiwa-peristiwa besar dalam kehidupan Yesus melayani dalam dunia ini, dia selalu berdoa. Tapi kalau kita mulai melihat dengan ayat yang sudah diberikan dalam 2 Timotius pasal yang pertama, saya akan bacakan mulai dari ayat yang 1 sampai ayat yang ketiga.
Ayat yang pertama, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ayat yang ketiga, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Ada satu bentuk pengakuan di ayat yang ketiga bagaimana Paulus mengingat Timotius dan dia membawa Timotius dalam doanya. Paulus berdoa untuk Timotius bukan saja karena hubungan seorang guru dan murid. Atau digambarkan seperti orang tua kepada anak. Atau digambarkan juga sebagai orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Tetapi ada satu hal yang bagaimana akhirnya Paulus mau berdoa untuk Timotius. Kalau kita melihat di ayat yang kedua, di bagian A-nya saja, di situ firman Tuhan berkata, kepada Timotius anakku yang kekasih. Ada kata kekasih yang berbicara adalah satu orang yang dicintai, satu orang yang dikasihi. Bukan berdasarkan karena dia seorang guru dan Timotius adalah murid. Tetapi karena sebagai seorang pribadi, Timotius sangat dikasihi dan dicintai oleh Paulus. Menjadi pertanyaan mungkin dasar apa sehingga Paulus sangat mengasihi Timotius. Kalau kita kembali melihat ayat yang terdapat dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bagaimana Paulus sangat mengasihi Timotius karena Paulus sudah mengenal Allah. Perjumpaan dari perjalanan menuju Damsyik, bagaimana di saat dia sebelum menjadi Paulus dirubah menjadi seorang pribadi yang mengenal siapa Yesus. Menjadi seorang pribadi yang menikmati kasih Allah yang diberikan dalam hidup dia. Jadi ada satu rangkaian bagaimana akhirnya apa yang sudah diterima oleh Paulus itu pun dia tunjukkan kepada seseorang yang mungkin secara umur lebih muda. Seseorang yang tidak ada hubungan darah tetapi melihat bagaimana Timotius pun setia. Paulus memberikan kasihnya yang dia sudah terima dari Allah. Paulus memberikan kasih karena dia sudah mengenal Allah. Memberikan warisannya tentang berdoa kepada Timotius. Karena di saat kita tidak mengasihi seseorang, firman Tuhan katakan saudara dan saya tidak mengenal Allah. Bagaimana kita dapat mengasihi seseorang kalau kita tidak mengenal Allah? Karena kalau kita melompat di ayat yang ke-19 lebih jelas lagi firman Tuhan berkata kita mengasihi, saudara dan saya mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Atas dasar itulah Paulus dapat mengasihi Timotius. Bagaimana perjumpaan, bagaimana perkenalan dia dengan Yesus merubah kehidupannya, merubah pemikirannya tentang Yesus. Bagaimana dia dapat menikmati kasih Yesus yang besar. Dan kasih itu juga dia berikan kepada orang lain khususnya Timotius. Tetapi sebelum dia mengasihi Allah, kalau kita kembali dalam 2 Timotius, kembali dalam ayat yang sudah tadi kita baca, 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-1. Di sini firman Tuhan mencatat dan bahkan menulis dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Jadi karena kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan Saulus pada saat itu, merubah hidupnya menjadi Paulus, menjadi seorang rasul yang besar, rasul yang setia, rasul yang militan dalam melayani Tuhan atas kehendak Allah.
hanya oleh perkenan Allah, hanya oleh anugerah Allah. Sehingga Paulus dapat menikmati perkenalan dengan Allah. Saudara dan saya juga atas kehendak Allah, Tuhan pakai menjadi anak-anak Tuhan. Sebagian ada yang menjadi hamba-hamba Tuhan, sebagian ada yang menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tetapi semuanya itu karena kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara dan saya tidak bisa memilih apakah kita mau menjadi anak Tuhan atau tidak. Tetapi karena kehendak Allah, bahkan karena anugerah Allah terjadi dalam kehidupan kita. Ada kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya coba melihat dalam arti sesungguhnya dari kata kehendak Allah ini adalah ada satu tujuan dari Allah untuk memberkati umat manusia melalui Kristus. Jadi karena kehendak Allah terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, kita menjadi anak-anak Tuhan. Paulus menjadi seorang rasul. Semuanya itu didasari karena ada tujuan Allah untuk memberkati umat manusia melalui Kristus. Jadi saya sambungkan dengan tema yang sudah diberikan, yaitu berdoa untuk orang lain. Kenapa kita harus berdoa untuk orang lain? Haruskah kita berdoa untuk orang lain? Harus. Karena apa? Kehendak Allah terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Di saat kita menikmati perkenalan dengan Allah, kita menikmati kasih Allah yang besar. Allah berikan tujuan dalam hidupnya melalui kita untuk memberkati umat manusia. Dan apa yang harus kita kerjakan dalam menindaklanjuti kasih Allah yang terjadi dalam hidup kita yang sudah diberikan adalah berdoa. Karena di saat kita tidak menikmati kasih Allah, karena kita belum mengenal Allah yang Allah adalah kasih, jangan berharap Bapak Ibu Saudara dapat berdoa. Satu ayat dalam Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dimunculkanlah di awal satu kata, kasihilah musuhmu. Satu hal yang tidak mudah untuk dilakukan kalau kita belum menikmati kasih Allah. Kalau kita belum mengenal Allah lebih dalam. Maka dalam firman Tuhan lain dalam Injil Filipi juga dikatakan, janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan atau keperluan atau kebutuhan orang lain juga. Ada satu tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat untuk umat manusia. Bahwa kita harus memperhatikan kepentingan-kepentingan orang lain. Mungkin menjadi bagian kita di saat kita tidak dapat memberi dari apa yang kita punya, kita dapat mengambil bagian, yaitu berdoa untuk orang lain. Yang tadi saya sudah katakan adalah hal yang sederhana yang firman Tuhan ajarkan. Jemaat-jemaat di Filipi pun berdoa di saat Paulus di dalam penjara. Berdoa untuk keselamatan Paulus. Jadi ada satu hal rahasia yang Allah berikan. Bagaimana saudara harus juga berdoa untuk orang lain. Bahkan tadi saya sudah katakan, bahkan untuk musuhmu. Terlebih untuk orang-orang yang menganiaya kita. Satu hal yang tidak mudah. Tetapi karena kasih Allah yang besar sudah saudara nikmatin. Sudah saudara dapatkan. Membuat saudara dapat melakukan itu semua. Roma pasal yang ke-28, Roma 8 ayat ke-28, satu ayat yang kita sama sudah tahu dan kenal. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di saat kita sudah mengenal Allah dan menikmati kasih Allah yang besar, dan kita mengambil bagian yaitu berdoa untuk orang lain, Tuhan akan mendatangkan kebaikannya untuk kita. Tuhan akan mendatangkan kebaikannya untuk orang yang kita doakan. Walaupun orang itu tidak meminta, walaupun orang itu tidak mengharapkan, tetapi kalau kita menyebut nama orang itu,
Karena Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dimulai dari proses kita mengasihi Allah, dimulai dari proses kita mengenal Allah, dimulai dari proses kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengambil bagian peranan dalam berdoa untuk orang lain dapat mendatangkan kebaikan buat mereka. Orang-orang yang dapat kita katakan yang sebagai musuh, orang-orang yang mungkin kita dapat katakan sebagai yang menganiaya kita, dapat diubah karena ada kebaikan Allah dicurahkan dalam hidup mereka. Sebagai ayat yang terakhir dalam 1 Timotius pasal yang kedua, 1 Timotius pasal yang kedua, sebelum kita akan mengambil bagian dalam doa, 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Masih berbicara tentang nasihat Paulus kepada Timotius. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ayat yang ketiga, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Berdoa untuk orang lain itulah yang baik dan berkenan kepada Allah. Kita mendatangkan kebaikan Allah lewat hidup kita, yang kita dapat berikan juga kepada orang lain yang kita doakan. Dan terlebih itu adalah sesuatu yang kita kerjakan dan berkenan di hati Allah. Di saat Allah berkenan, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, di saat Yesus berkenan, ada dua hal yang sering Yesus lakukan, yaitu mengadakan mujizat. Bahkan dia dapat berikan keselamatan dalam hidup saudara dan saya. Jadi di saat kita mengenal Allah atas kehendak Allah, kita menikmati kasih Allah yang besar, khususnya Paulus. Tetapi dia juga bagikan kasih Allah yang besar itu kepada Timotius sebagai seorang yang muda. Jadi pada saat ini, mungkin dari sebagian jemaat-jemaat Tuhan yang ada belum pernah berdoa untuk orang lain. Karena mungkin bertanya, untuk apa saya berdoa untuk orang itu? Saya tidak kenal, saya tidak punya hubungan keluarga. Kalau untuk keluarga mungkin saya mau berdoa, tetapi untuk orang bahkan musuh. Tapi ingat firman Tuhan ajarkan, itulah yang berkenan dan yang baik. Karena Allah juga mendatangkan kebaikan. Allah juga turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, terlebih di saat kita berdoa. Luar biasa. Mungkin hanya doa yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Mungkin hanya doa yang kita dapat berikan kepada orang lain karena kita tahu mereka butuh didoakan. Ambillah bagian itu. Ambillah peranan itu. Mungkin kita tidak dilihat oleh orang banyak di mana di saat kita berdoa. Tetapi ada sepasang mata yang melihat dari surga mulia. Bagaimana sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang mungkin kecil bahkan sederhana. Tapi dapat mendatangkan kebaikan. Bagi kita, bagi orang lain, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya tidak akan panjangkan firman Tuhan pada malam hari ini. Karena saya tahu pada saat ini, saat kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mulai mempraktekkan firman Tuhan. Kita mulai pada saat ini mengambil bagian. Di saat Bapak Ibu Saudara menonton acara ini, menonton ibadah ini. Ambil bagian. Saudara boleh berlutut atau duduk di tempat dudukmu. Berdoalah untuk orang lain pada saat ini. Saudara sebut nama mereka di saat saudara tahu mereka membutuhkan pertolongan. Mereka membutuhkan jalan keluar. Mungkin juga ada yang membutuhkan kesembuhan. Bawa dalam doa. Karena di dalam doa ada kebaikan Allah yang akan diberikan. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Kebaikan Allah masih dinyatakan dalam hidup kita. Mungkin bagi orang yang belum mengenal Tuhan, apa yang terjadi dalam dunia ini sungguh luar biasa menyedihkan, sungguh membuat kekhawatiran. Mungkin juga ada anak-anak Tuhan yang mulai bertanya, apakah Tuhan tetap baik?
Tapi saya dapat tegaskan Tuhan Yesus tetap baik. Karena Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang tetap sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Tinggal bagian kita, apakah kita mau menerima kebaikan Allah lewat berdoa untuk orang lain. Puji Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita akan masuk dalam doa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam doa-doa penyembahan kita kepada Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ambillah bagian pada malam hari ini untuk kita berdoa untuk orang lain. Sebut nama mereka. Sebut nama mereka kepada Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan pada malam hari ini, pada saat ini. Tapi saya percaya Tuhan ada pada saat ini. Ada. Arahkan imanmu kepada Tuhan. Jangkaulah Tuhan dengan imanmu. Rasakan kehadiran Tuhan pada saat ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau ada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory, 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 glory. Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir pada saat ini. Engkau hadir Tuhan di setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada, yang membutuhkan pertolongan, yang mengalami kesusahan. Engkau hadir Tuhan lewat kuasa. Oh haleluya, 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 haleluya. Dia Allah yang tidak berubah, Dia Allah yang tetap sama. Dia hadir lewat kuasanya, Dia hadir membawa kasih-Nya yang besar. Dia hadir membawa kebaikannya untuk kita nikmati. Haleluya. Di saat susah atau senang, Dia adalah pribadi yang tetap ada. Dia tetap ada. Dia Allah yang hidup tidak mati. Dia melihat saudara dan saya pada saat ini. Haleluya. 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 Glory, 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 glory. Haleluya. Glory, kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu, kami perlu Engkau Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Hadirat-Mu dapat jemaat-jemaat rasakan dimanapun mereka berada. Hadirlah Tuhan. Hadirlah Tuhan pada saat ini. Engkau melihat bagaimana mereka membutuhkan pertolongan-Mu. Haleluya. 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 Berdoalah untuk orang lain. Berdoalah untuk orang yang mungkin tidak saudara kenal. Panggil namanya, sebut namanya dalam doamu. Jadilah berkat dalam hidupmu untuk berdoa orang lain. Pada saat ini Allah akan bekerja. Allah akan mendatangkan kebaikan dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Haleluya. 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 Glory Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Glory, 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 glory. Bersyukur, bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena kami tahu Allah tetap ada dalam hidup kami. Haleluya. Engkau saja yang kami perlu. Engkau saja yang kami butuhkan Tuhan. Haleluya. Engkau datang Tuhan. Engkau hadir dalam setiap rumah-rumah jemaat yang ada Tuhan. Engkau tilik mereka Tuhan. Haleluya. 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 Oh Allah yang baik. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang penuh damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory.
Kami panggil nama-Mu Yesus. Kami panggil nama-Mu Yesus. Hadirlah, hadirlah, lawatilah kami Tuhan. Hadirat-Mu kami perlu pada saat ini. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan yang menyerahkan persoalannya kepada Engkau Yesus. Tanda mereka menyerahkan semua persoalan mereka. Tanda mereka memberikan setiap apa yang mereka butuhkan Tuhan. Bagaimana mereka mengharapkan jamahan dari-Mu. Mereka memerlukan pertolongan dari-Mu Yesus. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Yesus, Yesus baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir. Engkau Allah yang berkuasa Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Hadirlah Engkau Yesus. Hadirlah buat kami Tuhan. Haleluya. Naikkan doa-Mu. Berdoalah untuk orang-orang lain. Haleluya. Haleluya. Pada saat ini Allah mau bekerja dalam hidupmu. Pada saat ini Allah mau melawat jemaat-jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Engkau hadir buat kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Glory, glory. Haleluya. Lawatilah kami Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu kuasa yang besar diberikan kepada kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada dalam setiap kesusahan kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau ada untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Haleluya. 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 Glory, glory. Lawatilah kami. Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Jesus, Jesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Glory, glory. Haleluya.
berseru kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami rasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami rasakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. 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 Glory bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih untuk beban yang Kau taruh dalam hidup kami. Terima kasih Engkau mengajar kepada kami untuk kami berdoa untuk orang lain. Karena firman berkata itu adalah yang berkenan dan yang baik untuk Engkau, Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Haleluya. 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 Hadirlah Tuhan. Roh Kudus hadir dalam hidup kami. Jamalah kami Tuhan, jamalah jemaat-jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarlah suara kami Tuhan. Dengarlah seruan kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Besarlah kasih-Mu, besarlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih.
dalam hidup jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Mereka perlu Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat-jemaat Tuhan dapat mengangkat tangan. Arahkan tanganmu kepada Tuhan. Arahkan tanganmu tanda engkau menyerah di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berdoalah kepada Tuhan pada saat ini. Berdoalah untuk orang lain pada saat ini. Pakailah waktu-waktu yang ada. Haleluya. Amin. Kami percaya kami ada di dalam tangan-Mu, tangan yang berkuasa. Haleluya, 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 glory, glory, glory. Haleluya. Haleluya. Berdoalah jemaat-jemaat Tuhan. Berdoalah pada saat ini. Naikkan doamu. Naikkan seruanmu kepada Tuhan. Berdoalah. Mintalah apa yang kau butuhkan. Berdoa juga untuk orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory. Allah yang baik, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nikmatilah Yesus, sembahlah Yesus pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Dengarlah, Dia mau hadir dalam hidupmu. Dia mau hadir dalam masalahmu. Dia mau hadir dalam sakit penyakitmu. Haleluya. Dia mau hadir dalam keluargamu. Haleluya. 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 Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Engkau. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. 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 Glory. Haleluya. Tetap berdoa kepada Tuhan. Naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dia ada. Dia hadir. Haleluya. Roh Kudus hadir di tengah-tengahmu. Roh Kudus mau melawatmu. Haleluya. Roh Kudus akan mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Glory. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Di akhir doa penyembahan kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tetap sama dalam kuasa-Nya, dalam kasih setia-Nya, dalam setiap berkat-berkat yang Engkau Allah yang sama Tuhan. Kami tahu apapun boleh terjadi dalam dunia ini, tetapi Engkau tetap hadir dalam hidup kami. Engkau tetap hadir dalam setiap mungkin masalah kami. Engkau tetap hadir dalam setiap keperluan-keperluan kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang hidup. Dan pada saat ini pun Engkau juga menilik Tuhan dari jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Kami percaya sudah banyak doa-doa yang dinaikkan. Engkau mendengar seruan mereka. Engkau mendengar ucapan syukur mereka kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saat ini pun Engkau menolong. Tangan-Mu terulur memberikan pertolongan dalam hidup mereka. Kami bersyukur Tuhan. Kami dapat berdoa pada saat ini. Karena kami lihat, kami dengar lewat firman-Mu. Di dalam doa dapat menghasilkan kuasa yang besar. Kuasa yang pada saat ini mungkin kami perlukan Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin sebagai manusia kami terbatas. Tapi dengan kuasa-Mu yang besar itu memampukan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Roh Kudus-Mu telah hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau juga sudah menolong kami Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang melihat pada saat ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi beban masalah mereka. Apa yang menjadi keperluan kebutuhan mereka Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang sama. Di saat Paulus mengenal Engkau, Allah yang sama pada saat ini pun kami panggil di dalam nama Yesus. Engkau hadir Tuhan dalam hidup mereka. Apa yang menjadi keperluan mereka Tuhan saat-saat ini. Lewat cara-Mu, lewat waktu-Mu, Engkau sediakan untuk mereka Tuhan. Seperti Engkau memberkati kami pada saat ini, berkat yang sama juga Engkau curahkan dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu.
Firman yang telah kami dengar, kami tahu kami telah menyediakan tanah hati kami yang terbaik, ditabur oleh firman yang baik, dan kami percaya akan menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Tidak hanya untuk kami nikmati sendiri Tuhan, bahkan orang lain pun dapat menikmati kebaikan Tuhan lewat hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Tetap Tuhan hadir dalam tengah-tengah kehidupan para jemaat yang ada, keluarga-keluarga mereka, anak-anak mereka, usaha mereka. Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Betapa banyak anak-anak-Mu yang memerlukan Engkau. Jangan sampai iman mereka goyah atau mereka menukar iman percaya mereka dengan Tuhan lain. Tuhan tetap tunjukkan kasih-Mu, tunjukkan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Sehingga mereka dapat berkata bahwa sungguh Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang tetap sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih untuk waktu yang dapat kenikmati pada saat ini, karena kami tahu hidup kami adalah dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menyertai bahkan memberkati hidup kami. Dan Tuhan juga akan memakai pelayanan kami Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Rangkaian ibadah doa pada saat ini kami akan akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.